Dan saat itu nggak ada kisah Ba'alwi yang juga turut ikut bareng-bareng ulama NU menjaga makam Nabi yang mau dibongkar. Bahkan di era kolonial, masyarakat pribumi menghadapi kolonial, yang mati-matian itu kiai-kiai NU. Bagaimana menjaga negeri ini? Yang notabene di sana, di tengah sistem kolonialisme para penjajah di pemerintah Belanda, justru hal yang ironi, di situ ada orang yang notabene mengaku cucu Nabi. Ada elit dari PBNU yang melemahkan, bukan menguatkan, melemahkan. Bahkan ikut mengeluarkan framing dengan menuduh komunitas yang satu frekuensi dengan Kiai Imad itu, dan kawan-kawannya itu adalah kelompok Khawarij Wahabi. Betul-betul mencerminkan sikap emosi terhadap warganya yang sadar hak-hak kewarganegaraannya, emosi terhadap warga Nahdliyin yang sadar terhadap kesejarahannya. Ada hal yang menarik yang bisa saya bagi di channel ini, hasil perbincangan saya dengan beberapa teman, sama-sama dari warga Nahdliyin. Beliau seorang kiai, alim, punya pesantren, punya basis dampingan warga Nahdliyin, dan kategori totok. Warga Nahdliyin totok itu warga Nahdliyin yang betul-betul ideologis. Bahkan banyak santrinya yang mengisi khasanah keberagamaan yang sangat berpengaruh di Indonesia dengan berbagai lini dan kawasan, baik di dalam pemerintahan maupun organisasi NU, banyak dari alumni pesantren yang beliau asuh. Kebetulan saat bertemu dengan saya, berbincang lebih lama karena saya mau melanjutkan acara itu ditahan karena lama tidak ketemu, jadi pengen lebih asik berbincang. Dan temanya tema elit PBNU. Dia membaca sinyal bahwa elit PBNU yang ada sekarang ini itu kelak akan memimpin kembali pada periode yang kedua. Di hasil perbincangan itu kita memahami, dan itu sah-sah saja. Dan kalau cerdas dan penuh kehendak-kehendak yang ingin dipertahankan dalam sistem tanda kutip kekuasaan di NU, itu mestinya harus jadi lagi. Dan bagi kita, siapapun yang memimpin Nahdlatul Ulama, itu pasti akan kita terima sebagai pemimpin kita, warga Nahdliyin secara kultural. Toh nanti selama memimpin ada dalam tanda kutip catatan-catatan. Kalau dalam teori itu kan ada kesantunan negatif dan ada kesantunan positif. Kesantunan positif itu sikap ucapan dalam komunikasi yang disampaikan apa adanya dengan bahasa yang santun. Tapi juga ada kesantunan negatif. Ada sebuah makna nilai keutamaan yang sebenarnya harus dikatakan. Tetapi karena berbagai hal dan kondisi serta keadaan tidak disampaikan. Nah, ini yang disebut kesantunan negatif. Pertanyaannya, apakah bisa dibuat sebaliknya? Jika ada kesantunan positif negatif, berarti ada kejahatan positif negatif dong. Namanya kejahatan tidak bisa dibagi-bagi. Namanya jahat tetap jahat. Tapi oke, ini di luar pembahasan. Dan
teori tentang kesantunan ini pun sebenarnya hanya sebagai sebuah analogi. Siapapun yang menjadi elit PBNU itu semuanya akan direspon oleh warga Nahdliyin dengan kesantunan. Entah itu kesantunan warga Nahdliyin dalam konteks kesantunan positif yang direfleksikan dengan baik dan penuh kebersahajaan dan elegan. Bisa juga akan direspon warga Nahdliyin dengan kesantunan negatif. Artinya sebuah sikap keutamaan yang memang didiamkan oleh sebagian warga Nahdliyin, meskipun sebenarnya ada yang ingin dikatakan. Lah, warga Nahdliyin sekarang ini itu dari hasil diskusi obrolan kita menarik dengan dua istilah ini. Itu sebenarnya sedang berdialog antara warga Nahdliyin yang memiliki kesantunan positif dan warga Nahdliyin yang memiliki kesantunan negatif. Yang positif membaca fenomena dengan bahasa yang santun disampaikan, yang kesantunan negatif membaca fenomena dengan penuh kesadaran tetapi tidak disampaikan karena sesuatu hal, kondisi dan keadaan. Ini warga Nahdliyin. Sehingga sama, karena di NU itu penuh kesantunan, warga NU itu penuh tata krama dan etika Nahdlatul Ulama, etika ke-NU-an itu sudah betul-betul menjadi bagian daripada kebudayaan masyarakat. Maka elit PBNU yang ada sekarang ini, kemudian nanti terpilih kembali pada periode berikutnya, itu tidak akan terjadi gugatan, pemberontakan, atau penolakan. Di warga NU tidak pernah akan menolak siapapun yang terpilih menjadi pemimpin elit pengurus besar Nahdlatul Ulama. Tapi ya itu, akan selalu ada kesantunan positif dan kesantunan negatif. Dan yang paling banyak rata-rata adalah bentuk kesantunan negatif, yaitu sikap santun dalam merespon sebuah fenomena dan perkembangan pengurus besar Nahdlatul Ulama, tapi dengan cara diam, tidak disampaikan. Bagi mereka yang paham fenomena politik dan organisasi, sudah sewajarnya elit PBNU sekarang akan terpilih kembali di periode kedua. Apalagi kalau semuanya sudah dipersiapkan seperti sekarang ini, baik di tingkat wilayah, di tingkat cabang, semua sudah dipersiapkan. Pengurus-pengurus yang terpilih adalah pengurus-pengurus yang akan memilih pada periode kedua nanti. Dan itu sah. Nah, tetapi sekali lagi, tetap saja di tengah warga Nahdlatul Ulama akan selalu ada yang namanya kesantunan positif dan kesantunan negatif. Tetapi kalau memang nanti yang menjadi pengurus sekarang ini terpilih kembali di pengurus berikutnya, itu akan bertambah sikap-sikap kesantunan negatif warga Nahdliyin, meskipun tidak disampaikan, meskipun tidak diutarakan, karena suatu hal, keadaan, dan situasi. Lagi-lagi karena bentuk kematangan warga Nahdliyin dalam mensikapi semua fenomena itu disikapi dengan cara yang tidak frontal, tidak konfrontatif. Tetapi dalam konteks kepekaan, kalau elit sekarang ini masih mencalonkan diri di periode berikutnya, ini sekali lagi dalam konteks kepekaan, berarti tidak peka terhadap sikap kesantunan negatif warga Nahdliyin yang ditahan. Kalau tidak peka, nanti pada akhirnya yang elit sekarang ini yang nanti masih tetap menjadi
pemimpin di periode berikutnya, itu ya siap-siap dijadikan pembahasan. Kuncinya satu, kuncinya di NU ini itu harus betul-betul bagaimana kita itu melakukan gerakan dalam sistem organisasi Nahdlatul Ulama ini itu betul-betul menjaga hasna'at turos dan menjaga nilai-nilai kebangsaan, serta yang ketiga menjaga keberagaman. Dan ini semua basis payungnya adalah ilmu dan takwa. Basis ilmu dan takwa diproses dengan nilai-nilai at-turas. Basis ilmu dan takwa diproses dalam ruang berbangsa dan bernegara. Basis ilmu dan takwa diproses dalam diskursus keberagaman melalui sikap moderasi dalam beragama. Dan kesemuanya itu harus dibangun dengan titik kesadaran yang tulus sebagai warga NU untuk menjalankan basis ilmu dan takwa dengan menguatkan literasi, kemampuan hasanah terhadap literatur-literatur yang ada, yang menjadi hasanah keilmuan warga Nahdliyin, dan juga adanya filtrasi, ya, adanya sistem penyaringan dari perkembangan ilmu pengetahuan, kebudayaan, teknologi informasi, ada sistem penyaringan, sehingga dalam mengawal relativitas ilmu pengetahuan, budaya, dan perkembangan teknologi informasi, itu betul-betul masih berada dalam karakter modeling atau values atau core value, nilai-nilai dasar yang dikenalkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW dan yang dikenalkan oleh Wali Songo, yang diteruskan dalam sistem pengajaran para kiai dengan model pribumisasi Islam ini, sehingga nanti akan bisa membuahkan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan kesetaraan. Oh, ini elok sekali ajaran ini. Nah, kalau kesemuanya ini tidak dipahami elit PBNU, PBNU hanya paham administrasi organisasi, hanya paham bagaimana mengembangkan usaha dan sistem kapital, tapi zong, nol dalam memahami core value atau nilai dasar, nilai keutamaan yang sebenarnya sedang berlangsung di lingkungan warga Nahdliyin. Kalau tidak memahami ini, ya nanti akan menjadi elit seperti di Menara Gading. Satu sisi menjadi pengurus besar Nahdlatul Ulama, tapi di sisi lain tidak memahami budaya, pemikiran, budaya, bagaimana mengembangkan at-turos, bagaimana membangun moderasi beragama di lingkungan warga Nahdliyin yang sekarang ini telah berjuang melalui pintu diskursus nasab. Untuk apa? Untuk membendung hegemoni dari klan Pak Alwi, untuk menghapus glorifikasi dan interpolasi yang merusak marwah Nahdlatul Ulama, yang merusak marwah yang dijaga oleh Nahdlatul Ulama sebagai organisasi yang konsisten menjaga marwah Nabi Mustafa Muhammad SAW dan menjaga marwah modeling Wali Songo. Jadi teringat dulu di era Founding Fathers, pendiri NU gigih menjaga nilai-nilai keutamaan ulama-ulama sebelumnya yang telah mengajari para pendiri NU, yaitu menjaga pribumisasi Wali Songo dan menjaga modeling Nabi Mustafa Muhammad SAW. Sehingga makam Nabi ketika mau dibongkar pun dengan penuh semangat para Founding Fathers di lingkungan Nahdlatul Ulama untuk menjaga itu biar tidak dibongkar oleh sistem monarki Arab saat itu. Dan saat itu nggak ada kisah Pak Alwi yang juga turut ikut bareng-bareng ulama NU
menjaga makam Nabi yang mau dibongkar. Bahkan di era kolonial, masyarakat pribumi menghadapi kolonial, yang mati-matian itu kiai-kiai NU. Bagaimana menjaga negeri ini? Yang notabene di sana, di tengah sistem kolonialisme para penjajah di pemerintah Belanda, justru hal yang ironi, di situ ada orang yang notabene mengaku cucu Nabi, tapi menganggap bugot, menganggap pemberontak warga pribumi yang sedang berjuang melawan kolonial. Ini kan ironi luar biasa itu. Dan turun-temurun sampai pengebuman Borobudur, sampai kasus 65 munculnya Partai Komunis Indonesia. Di sana para elit di organisasi itu juga sudah bisa kita baca semua siapa nama-nama itu. Dan di era Gus Dur, siapa yang menentang Gus Dur, ketika Gus Dur harus mempertahankan turos, mempertahankan kebangsaan, mempertahankan keberagaman, yang menentang Gus Dur siapa? Sekarang makam pada dibelokkan, tokoh-tokoh pahlawan pada dibaalwikan, dan itu real di depan mata. Siapa yang sedang menjaga ini semua, mempertahankan hak-hak ini semua dari glorifikasi dan interpolasi melalui sistem pembelokan para pahlawan yang dibaalwikan, melalui kuburan-kuburan palsu yang diada-adakan, melalui sistem glorifikasi yang menganggap Nusantara ini bukan siapa-siapa, hanya sekedar anaknya Tarim. Dan bagaimana, siapa yang melawan sistem kelas hegemonik yang diciptakan oleh sebagian komunitas dari klan Pak Alwi, seolah-olah masyarakat pribumi itu adalah kelas ketiga, Enlander, dan kelas kedua adalah Arab, kelas pertama adalah penjajah. Oh, ini siapa yang ingin membangun sistem kesetaraan, kemanusiaan, dan keadilan ini? Kesemuanya itu bermula dari diskursus nasab ini terbongkar semuanya. Dan yang paling ironi, justru yang mencoba menghalang-halangi melalui ada elit dari PPNU yang melemahkan, bukan menguatkan, melemahkan. Bahkan ikut mengeluarkan framing dengan menuduh komunitas yang satu frekuensi dengan Kiai Imad itu, dan kawan-kawannya itu adalah kelompok Khawarij Wahabi. Betul-betul mencerminkan sikap emosi terhadap warganya yang sadar hak-hak kewarganegaraannya, emosi terhadap warga Nahdliyin yang sadar terhadap kesejarahannya, emosi terhadap warga Nahdliyin yang sadar terhadap literasi hasanah at-turos, arti pentingnya ilmu dan takwa, yang notabene yang menjadi penghalang justru notabene dari pemimpin elit di lingkungan Nahdlatul Ulama. Ini kan ironi sekali. Ironi sekali. Ironi sekali. Tapi ala kulli hal, kembali kepada 2 periode tadi, tidak apa-apa. Wong memang sudah direncanakan, masa nggak jadi. Tidak apa-apa. Tapi perlu dipahami, nanti secara alamiah akan ada 2 kesantunan, kesopanan. Santun secara positif dan santun secara negatif yang akan mengiringi sistem kepemimpinan di Nahdlatul Ulama yang ada di periode sekarang ini, yang apabila nanti masih berlangsung di periode kedua. Kesantunan warga Nahdliyin secara positif dan kesantunan warga Nahdliyin secara negatif nanti akan terus mengisi kepemimpinan NU yang dipimpin oleh elit PBNU periode ini, dan ketika akan berlangsung pada periode berikutnya. Tapi saya juga tahu, apakah seperti yang saya katakan pertama tadi, masih tetap akan banyak kesantunan negatif. Tetapi terlepas dari kesantunan negatif maupun positif, kalau
memiliki kepekaan yang jadi elit PBNU sekarang ini, kalau masih mau menjadi periode berikutnya, menjadi pemimpin periode berikutnya, kalau masih memiliki kepekaan, tentunya akan merasakan tidak enak menghadapi warga Nahdliyin, baik yang bersikap dengan kesantunan positif atau menghadapi warga Nahdliyin yang bersikap dengan kesantunan negatif. Sama-sama tidak enak menjadi pemimpin yang diiringi warganya yang memiliki dua kesadaran penting, baik kesantunan positif maupun kesantunan negatif. Karena kesantunan positif maupun negatif itu sama-sama bentuk titik kesadaran yang mulia menurut saya. Yang tidak enak itu yang tidak mempunyai kepekaan di antara dua kesantunan ini. Terima kasih, semoga bermanfaat.